atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saya panjenengan semuanya oleh Allah sudah diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, kemudian juga diberikan kesehatan. Maka nikmat-nikmat ini marilah jangan hanya kita pakai untuk kesenangan duniawi saja, tapi marilah nikmat-nikmat ini sebagian kita gunakan untuk amal soleh kita, untuk ibadah kita kepada Allah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kita. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan teladan untuk kita semuanya. Jemaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berpuasa di Ramadan ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Panjenengan saged sholat tarawih dengan nyaman, dengan tenang, punya makanan, punya takjil, ya, punya kebahagiaan, keluarga bisa berkumpul. Jadi ini adalah keberkahan nikmat yang luar biasa. Tapi kita ini kan orang beriman, Pak. Orang beriman itu kalau saudaranya lapar, saudaranya sakit, maka dia tidak tenang. Maka kita punya saudara yang jauh di sana di Palestina, ya, maka kita harus iri nanti, ya. Di sana itu kalau sholat tarawih ada sebagian yang sholat tarawihnya di tenda-tenda, ada sebagian di reruntuhan-reruntuhan masjid. Hampir 500 masjid di sana itu tidak lepas dari serangan, tembakan dihancurkan oleh Israel. Jadi mereka kalau sholat tarawih hanya pakai mungkin satu lampu, ada suara minyak itu saja. Dan mereka masih sholat. Mungkin kalau di sini ini dengkul kita ini kalau sujud mungkin enak, tapi kalau di sana mungkin tidak enak karena banyak kerikil-kerikil bekas kehancuran itu. Maka panjenengan kalau di sini tidak beribadah dengan sebaik-baiknya, maka kita akan rugi melihat dengan saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, memiliki penderitaan, tapi mereka masih istiqomah, masih konsisten dalam menjalankan amal ibadah puasa. Begitu juga dengan kondisi-kondisi yang lain, yang mereka makan susah, ya, untuk makan saja susah. Ada yang makan daun kardus, bayangkan, ya. Bahkan kemarin 2000 tenaga medis tidak makan di bulan Ramadan karena tidak ada stok makan. Kalau di sini melimpah, maka kita harus bersyukur, yang mensyukuri nikmat-nikmat itu. Jangan sampai kita lengah dengan kesenangan duniawi, ya, kemudian kita tidak menggunakan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, dan tentunya dengan melihat itu saja, Pak, seharusnya iman itu kuat, gitu. Iman itu dengan melihat Gaza saja, iman itu seharusnya apa? Semakin kuat, semakin teguh, semakin semangat beribadah. Kalau orang Amerika, orang Perancis, orang Australia, orang Jepang banyak yang memeluk Islam karena perang Gaza. Kalau dengan ada perang Gaza tidak naik imannya, berarti kita rugi, Pak. Ada Medan Rice, aktivis di Amerika masuk Islam. Kemarin itu awal Ramadan, saya lupa namanya, Something atau siapa itu, seorang media ternama di Amerika, ya, ketika masuk Gaza melihat ketaatan dan ketakwaan orang Gaza, akhirnya juga masuk Islam. Dan itu banyak lagi di Perancis, Inggris, semuanya. Karena hanya melihat saja, melihat kemudian dia buka Quran. Kenapa mereka lebih memahami Qurannya? Karena mereka rata-rata tidak bisa bahasa Arab, jadi bacanya langsung artinya, sehingga langsung paham, oh ini loh isinya Quran, ini maknanya Quran, ini ada kebenaran yang sangat ilmiah, kebenaran yang nyata dan fakta. Akhirnya mereka memeluk Islam. Dan kita ini kan kalau menguatkan iman dengan baca Quran, kadang kan kebanyakan dibaca saja, Pak.
pokoknya dengan wojos, pokoknya pirang-pirang jus, sakake jus, tapi sama sekali tidak merasuk karena tidak pernah sedikit pun kita membaca artinya. Tapi kenapa mereka banyak yang memeluk Islam? Karena tidak baca bahasa Arab, tidak bisa. Akhirnya baca artinya saja, sehingga langsung paham, langsung hatinya tenang, langsung mendapatkan petunjuk. Maka kita di bulan Ramadan ini marilah kita pergunakan ibadah puasa kita, membaca Quran. Ya, kita dulu sering diingatkan baca Quran sak maknane. Ya maksudnya jenengan itu nek maca Quran sak maknane itu seartine tenang. Kenapa? Karena dalam Quran itu isinya adalah petunjuk, bimbingan, larangan, perintah. Maka itulah yang kemudian bisa menenangkan kita karena kita paham daripada isi Al-Quran. Maka dari itu jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, dalam puasa ini kita punya tujuan yang sama. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Saya panjenengan tujuannya adalah agar jadi tiyang sing bertakwa. Ya. Perintah puasa itu tidak hanya umatnya Muhammad, tidak hanya kita, tapi sebelum min qablikum la'allakum tattaqun, sebelum umat sebelum kamu, sebelum Nabi pun juga diperintahkan puasa. Kita juga diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan puasa itu tujuannya adalah kita ini adalah jadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu Pak, orang yang kokoh. Ya. Orang yang kokoh itu adalah ketika dia diombang-ambingkan, ketika dia diuji dalam kondisi apapun, dia akan menjadi orang yang kuat. Jadi kokoh betul. Jadi tujuan puasa itu dengan puasa, kemudian jadi orang yang takwa, itu biar kokoh jiwanya. Maka ulama menyampaikan bahwa hikmah puasa ada 4 ya. Yang pertama adalah perlindungan jasad kita dari sakit. Jadi dengan puasa itu adalah melindungi kita dari sakit. Profesor Irawan, seorang dokter di Universitas Florida, itu ketika diundang ke Indonesia menyampaikan bahwa orang puasa itu yang pertama bisa menguatkan mentalnya, ya, kemudian bahwa puasa itu juga menunda penuaan. Jadi jenengan pengen suwe nome, ya, itu berarti sering poso. Ojo rapi akeh tapi sering poso, gitu ya. Nek rapi akeh jirene awet nom, gitu ya. Padahal awet nom itu kalau menurut dokter Irawan ini adalah sering puasa, dia menunda penuaan dia. Kemudian juga bisa mengurangi penyakit diabetes. Jadi kalau orang itu punya penyakit diabetes, pasti dianjurkan untuk puasa. Karena apa? Ada penurunan glukosa. Ya, ketika glukosa ini turun, maka penyakit diabetes itu akan terbantu. Itu menurut Profesor Dr. Irawan. Kemudian juga akan mengokohkan indera-indera kita, penglihatan, mata kita, pendengaran kita, itu akan semakin tajam dan semakin kuat. Itu adalah puasa. Jadi puasa itu adalah melindungi jasad kita dari penyakit. Kemudian yang kedua, kata beliau, kata para ulama adalah bahwa puasa itu adalah memberikan perlindungan kepada syahwat kita. Orang itu syahwat, dan yang besar kan 2. Yang pertama adalah syahwat perut, yang pertama syahwat perut, yang kedua adalah syahwat kemaluan. Dengan puasa, dengan tidak boleh macam-macam. Makan itu diatur. Sahur sama buka. Ya sebenarnya malam-malam itu ya bebas kita makan, tapi Nabi itu kan sudah mengajarkan jenengan poso bukone pakai kurma, makan 3, kalau tidak ada air manis, kalau tidak ada air putih. Sederhana. Maksudnya apa? Bukan setelah makan minum-minum begitu kemudian makannya banyak, ya enggak. Gitu ya. Jadi setelah kita menyesuaikan sunnah-sunnah itu adab ya, ada puasa, makan kurma manis dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut makan itu ya yang sederhana. Rasul mencontohkan ganjil 1, 2, 3 itu ya sederhana. Ya, kalau Rasul itu mengajarkan karena kita lapar, ambil saja 20 kurma kan begitu kan? Tapi kan enggak. Maksudnya puasa itu ya jangan berlebihan.
Ya, jadi itu adalah sahabat perut kita dikurangi, jangan terlalu banyak makan. Orang itu kalau terlalu banyak makan, kenyang itu ya menjadikan orang sering kena penyakit, sering menjadikan orang pemalas dan lain sebagainya. Makanya biasa saja sih. Kemudian sahabat kemaluan. Kita kalau puasa di siang hari maka ya tidak boleh, meskipun istri sendiri tidak boleh. Ya kalau malam hari silakan. Tapi di situ ada batasan. Ya, ada batasan. Masih kepingin sampai terus gak kuat dengan gulung-gulung misalnya. Ya tetap gak oleh Pak. Next siang hari. Ya kenapa? Ada aturannya, ada tata caranya orang puasa. Ya kalau malam gitu. Itu jadi melindungi diri kita dari jasad kita, diri kita dari syahwat. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa puasa itu menjaga diri kita atau perlindungan diri kita dari berpikir yang subhan. Jadi nek yang poso niku nek mikir itu didamel mikir sing sae-sae mawon. Aja digawe mikir sing gak manfaat. Digawe mikir kok bengi aku tak terus, engko tak ngaji. Ya, aku tak pikir ada wong poso niku mikir barang. Saya itu kalau habis ngimami, kalau assalamualaikum gitu, itu yang baris di belakang saya bukan jamaahnya badan mikir subhanallah kudus rabbul malaikat udah apa wis mulai kabeh mungkin cepet-cepet selak mangan ya ngomong sing antri yo arek-arek tanda tangan. Nah ini jadinya kan kita zikir Pak, banyak baca doa zikir subhanallah kudus rabbul malaikat. Nanti kalau sudah masuk 10 hari terakhir kita baik Allahumma inna ta'afum tadi itu itu belum tentu nanti dengan malam-malam doa itu mau di masjid habis tarawih suasananya adem tenang itu jangan ngocok kok jangan tadi kok dunia insya Allah berkabul bersama nggih Pak pasti berkabul Ustaz ngocok kok bingung sakit 10 hari terakhir Allah maafkan ya, makanya mumpung di masjid ya tidak usah akeh daripada enggak, yang minimal seperti zikir 33 kali. Kalau bisa lebih banyak. Jangan langsung istilah kabeh. Pun salam dan dulu istilah kabeh dari area-area. Ini, maka dari itu ayo kita manfaatkan bahwa puasa itu menjaga perlindungan kita dari berpikir subhan, berpikir sing gak manfaatnya, sing gak manfaatnya. Mari kita gunakan berpikir akal kita itu untuk berpikir yang bermanfaat dalam ibadah. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa puasa itu adalah menjaga perlindungan hati kita dari sikap was-was dan rakus. Tiang itu menungso itu mboten-mboten sing rakus Pak. Ya, jangan ada yang rakus. Kita itu dikasih 1 minta 2. Ya, makanya di dalam hadis Nabi manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas maka minta 2. Kalau sudah dikasih 2 minta 3. Jenengan dikasih sepeda motor 1 pengen 2 itu pasti. Kepengen 2 punya 3, pengen 2 minta lagi 3, punya mobil 1 pengen 2, punya rumah 1 ya kepengen 2. Kadang punya istri 1, wah ini yang bahaya mungkin. Nggak boleh gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Nah ini jadi bagus manusia. Tapi puasa ini kan menjaga hati, jagakan diri kita. Panjenengan seiso mengendalikan diri. Orang puasa itu terkendali ketika dia mau berkata kotor saja Pak. Itu saya puasa saja. Tak terasa di tonggokku akhirnya karena sadar saya puasa saya nggak jadi. Ya, mau berbuat jahat saja. Karena puasa akhirnya dia tidak jadi. Itulah jadi puasa itu menahan dari rakus, sifat rakus yang ada dalam diri kita. Ya, sekarang ini Amerika itu membantu Israel menghancurkan Palestina itu ya rakus. Ya, orang Yahudi itu bukan hanya rakus lagi, tapi mereka merusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Itu orang-orang yang itu mereka dulu diterima, ditampung di rumahnya, ketika sudah ditampung diusir yang besar. Jadi sifat-sifat rakus ini ada. Amerika itu kurang apa? Kaya raya, punya apapun, tapi dia ingin masih menguasai negara ini, itu dan itu. Itulah sifat rakus.
Ya, kita saja yang mungkin sudah kaya punya jabatan ya kadang ya saya pengen kono kok bisa oke. Kalau bisa semuanya satu keluarga kabeh. Jadi sifat rakus manusia ini tidak akan hilang. Karena itu sudah sunnah Nabi. Ya, orang itu kalau dikasih satu bumi pasti yang minta yang sampai yang bisa menghentikannya apa Pak? Liang lahannya dengan pun mati pun boten besok pun boten kalau nopo. Itu Nabi sudah begitu menyampaikan dan itu iya benar begitu. Orang itu seurek mesti kepengen apa itu, tapi kalau sudah di liang lahan sudah jadi jasad maka sudah tidak ada keinginan apa. Ya, maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita semuanya marilah menjaga untuk menjalankan agar puasa. Agar puasa kita menjadi orang yang takwa, dengan ya harus menjaga lisannya kalau berpuasa, harus sabar dalam berpuasa. Kemudian kalau berbuka segera berbuka, kalau sahur maka mengakhirkan sahur. Itu adalah adab-adabnya puasa. Kemudian jalankanlah sholat tarawih, ya, kemudian baca Quran. Sholat tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Kalau selain ini maka ya sholat malam ya, sholat lain, sholat tahajud, maka ya digunakan kesempatan satu bulan ini. Kemudian membaca Quran dan amal-amal ibadah lainnya mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Adab-adab dalam beribadah puasa kita gunakan, kita laksanakan sebaik-baiknya sehingga nantinya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan terutama kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.